Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai hari, dan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang tanpa terkecuali mendambakan suatu yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang itu menilai dan mengukurnya dari sisi materinya saja. Misalnya, bagi seorang sales akan sangat berbahagia kalau mendapat orderan yang banyak. Bagi seorang yang sakit akan berbahagia kalau sembuh. Bagi seorang pejabat atau dia mendapat jabatan, naik jabatan terus, akan berbahagia. Atau juga mungkin bagi seorang artis akan sangat berbahagia kalau dia menjadi sangat terkenal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, semua orang mempunyai caranya sendiri-sendiri tentang kebahagiaan, ya. Seperti yang dikatakan seorang perempuan yang mungkin pada waktu itu sedang duduk melamun, kemudian ketika melihat Tuhan Yesus berbicara, ya, dia mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Karena apa? Kebahagiaan yang dilihat itu atau apa yang dipikirkan sesuai yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kehidupan orang percaya, tentu kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, berbeda, ya, dengan kehidupan orang yang belum percaya. Kegembiraan kita, ketika kegembiraan kita mulai dirampas atau kita merasa dihimpit oleh beban, sukacita kita menjadi hilang, saatnya kita kembali apa? Kepada puji-pujian. Kita kembali kepada firman Tuhan. Gantikan hal-hal yang membuat kita tidak sukacita, atau gantikan hal-hal yang membuat kita bersedih dengan janji-janji Tuhan. Sehingga apa? Kita kembali dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, "Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Yang tertulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Kegembiraan atau sukacita yang sejati berasal asalnya itu apa? Dari Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia, kebahagiaan kita apa? Dilihat atau diukur dari apa yang kita miliki, dari apa yang ada di sekitar kita. Lingkungan kita kadang-kadang membuat kita bergembira, lingkungan kita kadang-kadang membuat kita bersedih. Tetapi kebahagiaan sejati adalah firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab yang kita baca pada pagi hari ini, ya, Injil Lukas mengajarkan kita bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati, ya. Tuhan Yesus dengan jelas yang menyatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah karena firman Tuhan, ya, sehingga dia mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini yang memelihara, mendengarkan, memelihara artinya apa? Mentaati dan juga melakukannya. Kebahagiaan yang sejati adalah sebuah kebahagiaan yang kita dapat di dalam firman Tuhan. Nah, di sana, ya, ketika kita ada dalam firman Tuhan, tentu kebahagiaan demi kebahagiaan muncul, ucapan syukur muncul, sehingga kebahagiaan akan memenuhi hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan, ya.
Seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa sekali ya. Itulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, bukan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi di sekitar kita. Ketika kita ingin memiliki hidup yang penuh kebahagiaan, jadilah pelaku firman Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah sungguh kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.